Jadi soal nomor 4 itu yang diketahui yang pertama itu adalah K-nya 900 karena retail store-nya dia ada 900, terus weekly demand-nya 50 di semua store sama. Terus standar deviasinya adalah 50 juga. Dan price-nya di sini produknya adalah sweater itu $100. Terus untuk holding cost-nya sendiri per unitnya itu 25% dari harganya, berarti $25 kan. Dikaliin aja sama harganya, itu presentasinya. Terus yang diketahui adalah lead time-nya 4 minggu. Yang ditanya di sini adalah berapa sih pengurangan holding cost kalau misalkan kita nggak pakai retail store semuanya, jadi berubah online gitu. Nah, berarti kan kita harus tahu kan before afternya, kalau misalkan berapa cost of inventory kalau kita punya retail store, pakai retail store yang 900 itu, dan berapa cost of inventory kalau misalkan kita jualnya online. Nah, di sini untuk yang kalau kita masih pakai retail store tadi, yang 900 retail store, gue bilangnya disaggregated ya, karena mereka masih mencar-mencar di 900 store itu. Nah, di sini kita ngitung cost of inventory yang disaggregated. Nah, pertama, kan cost of inventory rumusnya safety stock kali inventory cost kan. Nah, sedangkan kita safety stocknya itu belum tahu. Nah, jadi kita cari dulu safety stocknya pakai rumus ini. Jadi normsin VC service levelnya dikali sama akar dari lead time dikali sama standar deviasi, terus dikali sama K-nya. Nah, ini sebenarnya yang si normsin V ini dia rumus Excel, tapi nggak apa-apa, kita latihan aja soal kayak gini. Nah, yang dicari itu yang pakai rumus normsin V di Excel itu cuma buat angka yang si service level aja, jadi nggak si akar L standar deviasi dan K-nya juga di normsin V, enggak. Cuma si service levelnya aja. Nah, itu semua rumusnya, angka-angkanya udah given kan di soal. Nah, ini yang 148,036 itu udah jumlah semuanya. Udah dapat safety stocknya. Nah, kita cari cost of inventory-nya. Tinggal masukin aja safety stocknya kan barusan udah kita hitung, terus dikali sama holding cost-nya. Udah kita hitung juga di awal $25. Nah, jadi cost of inventory kalau misalkan kita masih punya 900 store itu adalah $3.700.900. Nah, sekarang kita ngitung cost of inventory kalau misalkan kita nggak pakai 900 retail store tadi, tapi kita online aja jualnya. Nah, beda perhitungannya sama yang tadi. Di sini tuh sebelum kita nyari cost of inventory-nya, kita cari dulu standar deviasi lead time. Pakai rumus akar K dikali sama standar deviasinya. Nah, terusnya di sini habis kita cari yang atas tadi yang pertama, kita lanjut cari standar deviasi si lead time-nya. Baru nanti bisa cari safety stock. Karena safety stocknya itu kita butuh si ini angka standar deviasi L. Oke. Kita hitung dulu. Semua angkanya udah given di atas. Tinggal masukin aja. Nah, kalau udah dapet standar deviasi L-nya, tinggal masukin ini rumus yang ini sama sih sama kayak yang tadi, pakai normsin CSL si buat si service levelnya. Ini pakai Excel kalau mau tahu berapa angkanya. Tapi di sini gue langsung totalnya aja ya. Kalau misalkan kalian mau nyari di Excel,
tulisnya kayak gitu rumusnya, sama dengan norm sin fee gitu. Terus masukin angka si service levelnya berapa tadi. Nah, terus kita baru bisa cari cost of inventory-nya. Kan cost of inventory-nya SS kali H kan. Nah, tadi SS-nya udah dicari, terus dikali sama H yang di atas. Jadi totalnya adalah 17.450 kalau misalkan kita jualnya pakai online store. Nah, di sini kita ngitung deh reduction cost-nya untuk holding cost. Dikurangin kayak selisih gitu antara disagregat sama yang agregat. Tadi kan kalau yang disagregat kita sampai 3 juta kan. 3.700.900. Terus dikurang sama yang agregat yang barusan kita hitung. Nah, selisihnya itu adalah cost yang bisa kita save kalau misalkan kita ngerubah dari retail berubah jadi online.